Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada saya, Novita Rahmayanti. Kali ini kita akan belajar tentang fitoremediasi menggunakan biji kelor, Moringa oleifera sebagai biokoagulan pada pengolahan limbah tekstil sasirangan. Kain sasirangan khas Kalimantan Selatan merupakan kain yang dibuat menggunakan teknik jelujur atau dengan cara diikat, kemudian dicelupkan kepada pewarna yang mana akan melalui proses pencucian. Selanjutnya, proses pencucian tersebut menghasilkan limbah tekstil yang dapat mencemari sungai akibat pembuangan secara langsung. Nah, untuk mencegah hal tersebut, maka dilakukan fitoremediasi, yang mana fitoremediasi ini bisa menggunakan serbuk biji kelor Moringa oleifera sebagai biokoagulan yang dapat dimanfaatkan sebagai alternatif pengolahan limbah sasirangan dengan cara koagulasi flokulasi, sehingga menghasilkan endapan polutan secara efektif, murah, dan efisien. Penasaran gimana caranya? Yuk kita simak video berikut. Adapun alat dan bahan yang kita butuhkan sebagai berikut. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengumpulkan limbah tekstil sasirangan di dalam jerigen, yang mana kita dapat menghasilkan limbah tersebut di Kampung Sasirangan Banjarmasin. Yang mana kriteria limbah tekstil yang kita ambil adalah dihasilkan dari home industry yang tidak mengolah limbah sasirangan terlebih dahulu sebelum dibuang. Selanjutnya kita siapkan biji kelor di atas nampan untuk dimasukkan ke dalam oven. Tujuannya untuk mengurangi kadar air di dalam biji kelor. Di oven selama 2 jam dengan suhu 105 derajat Celcius. Lalu biji kelor yang telah kering kita masukkan ke dalam blender untuk dihaluskan menjadi serbuk biji kelor. Selanjutnya serbuk biji kelor kita timbang sebanyak 2, 4, 6, 8, dan 10 gram yang kemudian kita akan masukkan ke dalam masing-masing gelas kimia. Selanjutnya masing-masing serbuk biji kelor kita berikan 20 ml Aquades yang kemudian kita akan homogenkan menggunakan batang pengaduk. Kemudian kita siapkan limbah tekstil sasirangan dalam gelas kimia sebanyak 1 liter dan kita lakukan pengukuran pH, DO, serta TDS terlebih dahulu sebelum perlakuan menggunakan serbuk biji kelor. Selanjutnya kita masukkan serbuk biji kelor dengan konsentrasi berbeda di masing-masing gelas kimia berisi 1000 ml limbah tekstil sasirangan. Gelas kimia tersebut kita susun di alat jar tes flokulator dan kemudian kita akan melakukan proses koagulasi dengan perputaran pengadukan 100 rpm selama 3 menit. Tahap koagulasi telah selesai, maka kita lanjutkan ke tahap flokulasi dengan perputaran RPM sebanyak 40, dilakukan selama 12 menit. Tahap flokulasi telah selesai, maka kita akan lakukan pengendapan selama 1 jam. Nah, selama pengendapan tersebut kita akan mengamati proses penggumpalan atau pengikatan zat-zat polutan dari limbah tekstil sasirangan oleh biji kelor. Setelah pengendapan selama 1 jam, kita akan lakukan pengukuran parameter TDS, DO, dan juga pH, serta suhu. Kemudian kita lanjutkan pengendapan selama 24 jam, yang kemudian akan kita amati lagi perubahan tingkat kejernihan warna pada setiap konsentrasi serbuk biji kelor yang digunakan. Dengan cara kita ukur pH, TDS, DO, dan juga suhu. Berikut hasil pengamatan perlakuan menggunakan serbuk biji kelor pada limbah tekstil sasirangan. Dapat diamati bahwa terdapat banyak sekali endapan yang berbeda-beda di tiap konsentrasi serbuk biji kelor yang berbeda. Kemudian terdapat perbedaan antara proses pengendapan selama 1 jam dan juga proses pengendapan selama 24 jam, yang mana dapat diamati bahwa pada saat proses 24 jam seluruh pengendapan itu jumlahnya jauh lebih banyak dan juga visualisasi air limbah yang telah diolah menggunakan serbuk biji kelor selama 24 jam terlihat jauh lebih jernih. Keberhasilan pengendapan polutan zat pewarna limbah tekstil sasirangan melalui proses koagulasi flokulasi oleh biokoagulan serbuk biji kelor menggunakan alat jar tes flokulator dapat diamati dengan perubahan nilai parameter TDS yang sebelumnya bernilai 2163 ppm. Setelah perlakuan pengendapan selama 24 jam itu menjadi 1010 ppm. Begitu juga dengan DO meter yang sebelumnya
bernilai 0,12 menjadi 6,92. Kemudian pH meter yang sebelumnya 11,98 menjadi 8,07, serta banyaknya endapan yang dihasilkan. Nah, Moringa oleifera ini mengandung molekul protein larut air dengan berat molekul yang rendah. Protein ini bermuatan positif jika dilarutkan dalam air. Nah, fungsi protein itu bekerja seperti bahan sintetik yang bermuatan positif dan dapat digunakan sebagai koagulan polimer sintetik. Ketika Moringa oleifera yang sudah diolah menjadi serbuk dimasukkan ke dalam air kotor, maka protein yang terdapat dalam Moringa oleifera akan mengikat partikulat yang bermuatan negatif. Partikulat ini menyebabkan kekeruhan. Pada kondisi kecepatan pengadukan yang tepat, partikulat-partikulat bermuatan negatif yang sudah terkait ukurannya akan membesar dan membentuk vlog. Vlog ini bisa diendapkan dengan gravitasi atau dihilangkan dengan filtrasi. Kesimpulannya adalah fitoremediasi menggunakan biji kelor sebagai biokoagulan alami dalam proses pengolahan limbah tekstil sasirangan dapat dijadikan alternatif dalam mengolah limbah sebelum dibuang ke sungai. Hal ini disebabkan karena biji kelor itu mengandung protein yang dapat mengikat polutan-polutan di dalam air yang kemudian diendapkan, serta senyawa kimia yang dapat menstabilkan pH di dalam air limbah menjadi lebih netral. Kemudian, karena biji kelor tadi telah mengikat polutan-polutan yang ada di dalam air, maka kemampuan air dalam mengikat oksigen menjadi lebih meningkat. Oleh sebabnya, pada parameter DO itu terjadi peningkatan. Sekian sekilas info tentang fitoremediasi menggunakan biji kelor sebagai biokoagulan pada pengolahan limbah tekstil sasirangan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Semoga bermanfaat.